Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya, mudah-mudahan dilunaskan dari hutang-hutangnya, mudah-mudahan disembuhkan dari penyakit-penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Mudah-mudahan yang belum mempunyai pekerjaan dan ingin mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita selalu diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya juga diberi keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat hingga ke anak cucu kita. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal dan barokah, yang bermanfaat zahir batin untuk diri sendiri dan juga orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ketenangan dengan berbagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, menjauhi larangan-larangannya, mengamalkan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya hanya akan mengajak berbincang-bincang santai dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kali ini bisa bisa membawa ketenangan dan bisa membawa pemahaman yang lebih dalam lagi. Tentunya kita semuanya masih ingat ya, insyaallah masih ingat salah satu tantangan Dr. Richard ya, Dr. Richard Lee yang mengadakan sayembara barang siapa yang tidak bisa, kurang lebihnya begitu, yang tidak bisa dilukai dengan pisau bedahnya, maka akan diberikan uang 1 miliar, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu dan juga seperti itu ya. Nah, bahkan yang lebih parah lagi ketika mengatakan dengan ceplas-ceplos kurang lebih katanya, siapa yang mempunyai ilmu debas, debus kan begitu kan lebih ya. Jadi sebenarnya kalau untuk saya sendiri itu lucu karena yang enggak seharusnya, kecuali memang niatnya untuk bergurau, tidak apa-apa teman-teman. Akan tetapi di situ yang ditunjukkan bukan seperti untuk bergurau teman-teman, akan tetapi keseriusannya karena kesombongannya. Jadi saya katakan Dr. Richard ini
beliau pernah mengatakan bahwa beliau sendiri agama Kristen ya. Jadi saya katakan di sini, saya tegaskan di sini, beliau Dr. Richard Lee tidak bisa mewakili kaum Kristen yang lainnya. Karena saya sendiri mengenal dekat dengan banyak orang Kristen, karena kebetulan saya dilahirkan di satu desa dan juga satu kampung dengan orang Kristen Katolik yang berdampingan teman-teman ya. Hanya berkelompok-kelompok begitu ya. Jadi yang satu kelompok sampai kiloan kilometer itu dihuni orang Kristen yang campur Katolik ya. Kemudian yang sebelahnya lagi dihuni oleh orang Islam atau Muslim teman-teman ya. Jadi saya waktu masih kecil, bukan kecil ya, masih muda, saya bermain petak umpet itu dengan mereka, dengan umat Kristiani ya. Karena memang satu kampung. Jadi memang ada yang beberapa kakak yang hidupnya berbaur, tidak berkelompok-kelompok begitu teman-teman, tapi yang kebanyakan tuh berkelompok-kelompok. Jadi satu kelompok besar untuk Kristiani, yang satu kelompok besar untuk Muslim begitu teman-teman ya. Jadi saya mungkin ingin tahu ya tempat saya yang asli. Saya dilahirkan di Pontianak, Kalimantan Barat teman-teman ya. Tepatnya di desa Sungai Ambawang ya, kecamatan di desa Lingga ya, di desa Lingga Selatan, kecamatan Sungai Ambawang ya teman-teman ya. Jadi semua bisa dilacak ke sana. Barangkali saya disangka berbohong ya, pura-pura mengetahui tentang umat Kristiani. Jadi saya tahu betul sepanjang jalan itu, sepanjang daerah itu, karena saya asli orang sana teman-teman ya. Namun saya menikah dengan orang Jawa Timur, jadi sekarang ada di Jawa Timur teman-teman ya. Saya masuk ke Jawa Timur sekitar tahun 2004 ya. Maksudnya saya menikah tahun 2004. Jadi teman-teman bisa mengetahui ya, saya asli orang Kalimantan Barat teman-teman. Asli satu kampung, satu desa dengan orang Kristen dan orang Katolik teman-teman ya. Jadi memang kalau main petak umpet dulu waktu masih muda, saya bermain dengan mereka, dengan teman-teman Kristiani tersebut. Makanya saya katakan, saya tegaskan di sini, karena kebodohan Dr. Richard Lee, dia tidak bisa mewakili kaum Kristiani. Jadi ini hanya perorangan teman-teman ya. Jadi jangan ditiru. Jadi jangan mempunyai anggapan bahwa orang Kristen seperti itu wataknya, enggak teman-teman ya. Dan saya tegaskan juga di sini bahwa Dr. Richard Lee tersebut tidak bisa mewakili beberapa atau dokter-dokter yang lain ya. Karena yang saya ketahui dan yang saya katakan di sini bahwa dokter yang saya ketahui, yang saya temui, walaupun hanya di YouTube ya, dokter terbodoh itu adalah Dr. Richard Lee teman-teman ya, yang saya ketahui. Karena dia orang berpendidikan, akan tetapi seperti anak-anak ingusan ya, sifatnya seperti anak-anak ingusan yang suka memberikan tantangan dan sebagainya, padahal dianya sendiri tidak mengetahui apa-apa. Makanya saya katakan demikian, karena memang kalau orang cerdas tidak perlu menempuh sekolah kedokteran itu sampai bertahun-tahun lamanya dengan hanya mencapai titel dokter seperti Dr. Richard Lee teman-teman ya. Karena orang cerdas itu mempunyai kelebihan. Jadi kemungkinan besar yang namanya Dr. Richard Lee atau Richard Lee ini orangnya bebal dan nakal ya waktu sekolahnya. Makanya nggak lulus. Jadi orang yang lama sekolahnya itu bukan berarti karena titelnya ya mengejar titel yang banyak, akan tetapi kadang-kadang orang yang sekolahnya lama itu karena tidak lulus teman-teman ya. Jadi ini tolong disampaikan kepada Dr. Richard Lee ya, supaya dia mengerti. Dan kita kembali ke asal ya. Jadi dia itu mengadakan sayembara di berbagai videonya.
di berbagai videonya bahwa salah satu tantangannya yaitu kepada ahli debus ya. Akan tetapi setelah didatangi oleh ahli debus, dia hanya minta maaf dan tidak memberikan uangnya yang dibuat taruhan sayembara ya. Uang sayembaranya nggak diberikan, hanya dia seakan-akan cukup dengan meminta maaf saja teman-teman ya. Padahal yang datang hanya satu orang, tentunya yang minta maaf hanya ke satu orang tersebut ya. Sedangkan yang disakiti banyak orang ya. Jadi di sini letak kebodohan Dr. Richard Lee ya. Nah, jadi dia itu bukan orang cerdas, dia itu hanya dokter, kalau saya boleh saya katakan itu hanya dokter dokter anak-anak sebenarnya teman-teman ya. Jadi ketika diadakan pembuktian dengan silet ya, bukan hanya dengan pisau bedah yang dia katakan yang dia tantangkan, akan tetapi yang datang langsung dengan silet yang lebih tajam, yang namanya silet itu lebih tajam berlipat kali daripada pisau bedah teman-teman ya. Dan itu tidak ditayangkan oleh Dr. Richard Lee, sebagaimana ketika kejadian dengan Gus Samsudin ini yang kedua kalinya ya. Jadi sebenarnya Dr. Richard Lee ini adalah orang yang tidak tahu malu teman-teman ya. Dia tidak tahu malu. Dia orang bodoh, akan tetapi mengukur kemampuan orang lain dengan akalnya yang sangat sempit ya. Dan saya katakan di sini, saya tegaskan di sini, orang yang datang sebentar-sebentar datang di podcastnya, dia lebih bodoh daripada Dr. Richard Lee, termasuk si Marcel, karena yang paling sering mendatanginya, bahkan seakan-akan meluapkan isi hatinya kepadanya, yang sudah jelas dia di samping lain agama dan juga dia seorang yang bodoh. Jadi Marcel lebih bodoh, saya katakan di sini lebih bodoh dari Dr. Richard Lee. Karena sudah jelas Dr. Richard Lee itu beda agama, yang artinya keimanannya berbeda, agamanya berbeda, dan juga dia orang yang bodoh. Jadi orang yang mencurahkan isi hatinya ke dia berarti lebih bodoh dari Dr. Richard Lee ya. Jelas ya. Jadi ini harus disampaikan ke Dr. Richard Lee ya, supaya tidak supaya tidak mengulanginya lagi. Dan kedua kalinya videonya pembuktiannya tidak ditampilkan di videonya. Karena menyangkut harga dirinya, ternyata tantangannya itu bisa dibuktikan. Akan tetapi tidak jerah. Dan anehnya Dr. Richard Lee beberapa kali mengadakan sayembara tantangan-tantangan ya, dan pernah satu kali satu perguruan yang saya dengar teleponnya dengan ajudan atau apa itu ya. Alasannya karena satu rombongan ya, beberapa orang yang ingin datang tidak diterima karena tidak punya ongkos untuk membiayainya. Itu bohong teman-teman ya, itu kedustaan yang luar biasa. Penghasilan dari YouTube-nya saja itu miliaran ya. Hanya memberi ongkos beberapa orang saja tidak mampu, itu kedustaan, itu hanya alasan saja. Karena memang tujuannya bukan untuk pembuktian sama seperti Marcel, akan tetapi ingin mempermalukan. Dia mengetahui harga dirinya tetapi tidak mengetahui harga orang lain. Dia ingin dihargai harga dirinya tetapi tidak mau menghargai harga diri orang lain, teman-teman ya. Disilahkan sampaikan, siapapun yang menonton video ini sampai selesai, silahkan sampaikan ke Dr. Richard Lee. Jadi kalau saya ngomong sama seperti saya ngomong ke Marcel, saya mengatakan dengan jelas, tidak pakai tedeng-tedeng, saya tidak memakai aling-aling, saya tidak bersembunyi di balik layar. Karena memang saya sendiri mengetahui baik dunia pengobatan, baik dunia perdukun, walaupun saya bukan dukun, dan apalagi ya dunia keagamaan. Saya
lebih mengetahui dari Dr. Richard Lee dan juga Marcel dan para pendukungnya. Saya bukan mengaku-ngaku ya. Saya bukan mengaku-ngaku. Saya tidak bermodalkan hanya pandai bicara. Saya tidak mengandalkan pandai baca kitab. Saya enggak, teman-teman. Tapi saya mengetahui karena memang saya belajar mulai dari kecil. Dan saya alhamdulillah selalu mendapat ranking ke-1 di sekolahan-sekolahan saya, teman-teman ya. Itu artinya saya adalah orang cerdas dulunya. Berbeda dengan Dr. Richard Lee. Bahkan saya pernah sekolah di kelas 1 ya. Hanya masuk sekolah 15 hari ya. Nggak sampai 1 bulan lah intinya begitu. Saya langsung naik kelas. Karena memang kebetulan saya masuk kelasnya setelah hampir kenaikan kelas ya. Dan ternyata setelah dites saya lulus. Langsung saya naik kelas, teman-teman ya. Jadi kalau masalah ilmu-ilmu yang seperti itu, teman-teman, sebenarnya seperti yang sudah pernah saya katakan di video saya yang sebelumnya ya, entah video yang mana saya sudah lupa, tapi ada beberapa video yang saya ceritakan. Sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu adalah ilmu mainan waktu saya masih muda, teman-teman ya, masih muda. Berbeda dengan yang sekarang kan sudah tua. Jadi ada yang komentar, "Pak tua," katanya. Iya, saya tua, akan tetapi tua-tua keladi, teman-teman ya. Nah, jadi tidak goblok gitu ya. Tidak goblok. Jadi berbeda dengan Dr. Richard Lee yang mengadakan sayembara. Setelah diterima tantangannya melalui sayembara juga, akan tetapi tidak berani mengeluarkan uang 1 miliar, bahkan tidak berani menampilkan videonya di YouTube karena takut ketahuan bahwa tantangannya diterima. Begitu ya. Kalau saya nggak mau nantang ya, karena kalau saya mau nantang nggak tanggung-tanggung nanti ya. Itu sudah pekerjaan saya dulu, teman-teman ya. Pekerjaan saya dulu. Jadi kalau dulu dikeroyok orang itu sudah biasa waktu kanak-kanak, karena masih senang-senangnya kelahi kan, biasa anak muda gitu. Kalau sekarang kan sudah bukan anak muda lagi, anak tua ya. Jadi berbeda. Nah, jadi sampaikan kepada Dr. Richard Lee supaya bisa menjaga mulutnya. Dan harus disadari bahwa Dr. Richard Lee itu hidup di negara mayoritas muslim. Jadi harus bersyukur, karena kalau non-muslim hidup di mayoritas muslim itu akan aman. Coba muslim yang hidup di mayoritas Kristen di sana, nggak aman. Jadi yang membawa rahmatan lil alamin itu hanya Islam ya. Makanya harus berhati-hati dan harus bersyukur. Dan saya tegaskan di sini bahwa ilmu kedokteran itu yang mengetahui pertama kali juga dari Islam secara lengkap. Bisa dicari, bisa dilihat sejarahnya. Siapa yang menggagas ilmu kedokteran pertama kali? Ilmu matematika semua dari Islam. Makanya jangan sombong. Orang yang cerdas, orang yang pintar tidak perlu lama-lama belajar. Karena ada ilham di dalam hatinya dan juga di dalam pikirannya yang akan menunjukkan secara detail segala permasalahan-permasalahan yang seharusnya diketahui. Jadi tanpa belajar pun bisa. Bukan kesombongan ya, memang itu keluasan Islam ya, keluasan Islam. Akan tetapi kebanyakan umat Islam ini hanya mengambil yang ringan-ringan saja, teman-teman ya. Kenapa? Karena memang punya kesibukan masing-masing. Karena yang paling penting adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang taat beribadahnya, penyakit itu jarang, teman-teman, jarang penyakit. Jadi ya, yang paling penting adalah penyakit hati. Jadi itu Islam ya. Islam itu adalah agama yang tertinggi dan tidak ada yang bisa mengungguli.
Mudah-mudahan ini sudah cukup ya teman-teman ya. Intinya Dr. Richard Lee itu adalah dokter yang pernah saya ketahui, dokter yang paling bodoh ya, dokter yang paling bodoh yang pernah saya ketahui. Walaupun misalnya Dr. Richard Lee marah, itu nggak masalah karena memang kenyataannya seperti itu ya. Karena memang tidak seharusnya orang yang berpendidikan ngomongnya, celotehannya ya seperti itu, seperti sampah ya. Akan tetapi dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya ketika melakukan sayembara setelah didatangi betul-betul, tidak berani menampilkan videonya dan juga tidak mengeluarkan uangnya. Ini luar biasa, hanya cukup dengan meminta maaf saja, mengakui saya salah, saya dan sebagainya. Itu apa itu? Itu kan anak kecil teman-teman ya. Mungkin ini sudah cukup penjelasan dari saya, dan saya minta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Share video ini, sampaikan video ini kepada Dr. Richard Lee supaya dia tahu siapa dirinya ya. Supaya dia tahu berhadapan dengan siapa. Karena ilmu semua yang ada di dunia ini tidak selalu menggunakan logika, karena logika atau akal itu sangat terbatas. Banyak dan lebih banyak yang tidak mengandalkan otak, lebih banyak yang tidak mengandalkan logika. Sudah jelas ya. Jadi kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih tersesat di jalan yang tidak lurus, mudah-mudahan segera dituntun oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga menjalankan atau berjalan di jalan yang lurus. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.